Faraid merupakan bentuk jamak dari faridha, artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syara adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris satu. Waris adalah kajian fikih yang berkaitan dengan permasalahan warisan. Sedangkan ilmu faraid adalah ilmu tentang harta warisan. Mereka juga ada hukum-hukum yang berkenaan dengan harta warisan serta tata cara menghitung pembagian harta warisan itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Kemudian latar belakang disyariatkan faraid. Sebab turunnya perintah pembagian kewarisan ini adalah jawaban atas peristiwa yang menimpa istri Sa'ad ibnu Rabi yang melapor kepada Rasulullah SAW atas tindakan teman putrinya yang mengambil seluruh harta peninggalan suaminya sehingga dia tidak dapat membiayai putrinya. Jadi itulah latar belakang syariatnya faraid. Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. Tidak setiap harta yang ditinggalkan pewaris dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Di sana masih ada hak orang lain dan hak si mayat. Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, ada 4 hal yang wajib dilakukan ahli waris, yaitu 1. Dikeluarkan zakatnya 2,50% hartanya. Yang dimaksud warisan bukan properti tindakan pajak jika bukan untuk diperdagangkan, tetapi jika disewakan maka hasil penyewaan dikenakan zakat jika telah mencapai bagian secara terpisah atau digabungkan. 2. Dikeluarkan biaya pengurusan jenazah. Yang dimaksud dengan tahizul janazah mulai dari biaya sakit, memandikan, mengafani, mengusolatkan, dan terakhir menguburkan. Seluruh biaya yang timbul dari pengurus tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. 3. Ditunaikan wasiat. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekadar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat Islam. Dan selanjutnya, sebab-sebab waris mewarisi. Seorang dapat waris mewarisi disebabkan adanya hubungan 1. Perkawinan. Di antara syariat yaitu perkawinan yang sah atau yang masih utuh. Maksudnya adalah perkawinan tersebut masih ada keterikatan yang jelas antara suami maupun istri pada warisan tersebut dibagikan. 2. Kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan keturunan keduanya seperti laki-laki atau perempuan serta anak-anak. 3. Walah. Sebagai ilmu namun pengetahuan perlu dijelaskan bahwa ketika seorang kemerdekaan hamba sahaya, maka orang yang memerdekakan tersebut berhak mewarisi dari orang yang dimerdekakan. 4. Hubungan Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya, maka harta tinggalnya diserahkan kepada Baitul Ma'al untuk dikelola untuk kemaslahatan umat Islam. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Ada beberapa sebab yang mengalaminya seorang itu tidak mendapatkan warisan. 1. Perbudakan. Orang yang berstatus hamba sahaya, apapun jenisnya, tidak menerima warisan, karena bila seorang hamba sahaya menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya. 2. Pembunuhan. Orang yang membunuh tidak bisa mewarnai harta peninggalan dari orang yang membunuhnya, baik ia membunuh sengaja ataupun suatu kesalahan. Nah, jadi kalau orang yang pembunuh itu dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut. Berlainan agama juga, dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal ataupun beragama Islam. Juga sebaliknya, seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam. Jadi yang tidak beragama itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Terus 4. Murtad. Orang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu tidak mendapatkan warisan. Diantaranya hal-hal yang bisa menggugurkan hak waris orang adalah masalah perbedaan agama, di mana seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh non-muslim apapun agamanya. 5. Perbedaan negara. Jadi setiap warga negara wajib tunduk patuh dan undang-undang negaranya melarang pewarisan terhadap warga asing. Jadi berbagai negara, setiap warga negara itu kalau yang berbeda tidak bisa mendapatkan ahli waris. Seperti orang non-muslim itu terhalang mewarisi antar mereka terusnya dan tidak adanya perwalian. Dan yang terakhir, rukun dan syarat waris mewaris. 1. Rukun waris mewarisi itu dibagi menjadi 3, yaitu makruz atau titah, harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat.
Mufarits, orang yang meninggalkan hak mati, hakiki atau hukmi. Warits, orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawarits. 2. Syarat waris mewarisi itu ada 3, yaitu matinya mufarits, hidupnya warits, dan tidak adanya penghalang mewarisi. Jadi itulah yang dimaksud dengan rukun dan syarat waris mewarisi.